Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pramuka, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Sekarang hari Senin ya, tanggal 10 Agustus jam 4 kurang 10. Saya baru beli jam dinding kemarin 45.000. Kasihan nawar, duitnya cuma 45, sebenarnya ditawar 20 bisa. Harusnya saya tawar 100.000, duitnya cuma 45. Jam 4 kurang 10 dan saya ingin mendokumentasikan, mengawetkan kegelisahan intelektual saya saja ya. Misalnya gini, yang terbaru tentu ada orang di Jawa Timur yang terbaru ini ya, yaitu sejumlah orang melarang berdirinya pesantren tahfiz Quran di lingkungan penduduk muslim di tanahnya milik yang akan membangun pesantren itu, maksudnya Gus Nur ya. Itu satu. Di era sekarang ada kejadian aneh seperti itu ya. Ada orang menolak pendirian pesantren tahfiz Al-Quran, pesantren untuk menghafal, untuk mendalami Al-Quran. Kan bagus tuh ya. Kalau di dunia Islam, anak-anak umur 5 tahun, umur 10 tahun, hafal 30 juz sebanyak 600 halaman. Al-Quran itu kan 600 halaman atau 300 lembar. Di dunia Islam, anak-anak Maroko sampai ke Timur Tengah itu ya, hafal di bawah 10 tahun itu hafal Quran 30 juz, itu hal yang biasa. Itu tradisi Islam, dunia Islam sejak lama. Tapi di Indonesia, anak umur 10 tahun hafal Quran 30 juz itu luar biasa. Padahal biasa aja itu ya. Di dunia Islam itu berabad-abad, tradisinya itu memang sangat dekat. Al-Quran itu dimulai dipelajari sejak anak-anak sebelum belajar yang lain. Sebelum 5 tahun sudah belajar Al-Quran. Jadi umur-umur 10 seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu sudah hafal Quran, itu sudah memang tradisi Islam gitu. Tapi di Indonesia, seorang anak SMP atau SMA hafal Quran 30 juz itu luar biasa. Padahal di dunia Islam, anak-anak masih kecil atau apalagi Palestina sudah hafal Quran itu biasa. Yang luar biasa di sini ada anak umur misalnya 20 tahun, 30 tahun baru mulai menghafal Al-Quran juz ke-30 atau juz amma yang isinya 30 juz surat itu, dan gak apal-apal, itu baru luar biasa. Nah, yang lebih luar biasa lagi, ada orang melarang berdirinya pesantren untuk menghafal Quran. Lembaganya nggak boleh berdiri di atas tanahnya sendiri, tanah Gus Nur. Gus Nur dilarang bikin pesantren Al-Quran. Itu sebenarnya ahistoris itu. Mungkin karena Indonesia itu jauh ya dari dunia Islam. Kita kan berada di Asia Tenggara. Kalau dilihat peta, kita tuh jauh dari pusat peradaban Islam ya. Di pinggir Indonesia memang nggak dikenal ya dalam sejarah dunia Islam. Ketika Islam itu jaya di Cordova, ya, jaya di mana itu, di Irak, ya kan, jaya di Madinah, kita belum dikenal. Ketika universitas didirikan di Cordova abad 8, kita baru membangun candi Borobudur. Jadi kita ini satu negeri sepotong surga yang sangat malang ya, nggak pernah memimpin peradaban dunia. Terus sekarang dituduh macam-macam umat Islam di sini, padahal umat Islam terbesar sekarang di dunia ya. Tapi ada narasi sejak munculnya kabinet pertama itu dia melarang celana cingkrang, melarang apalagi niqab ya, cadar, sesuatu yang biasa di dunia Islam, tapi di Indonesia itu dilarang ya. Memang kalau pikiran-pikiran yang nggak terbimbing wahyu ya akhirnya merusak ya norma-norma Islam sendiri.
Itu pejabat pemerintah begitu melarang, terus menuduh kesana kemari Islam itu radikal, ya aneh ya. Terus kemudian apalagi ada organisasi ormas Islam tahu-tahu dibubarkan, ya, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Aneh itu. Kumpulan orang-orang soleh yang pengen adanya khilafah dibubarkan. Terus sekarang kata khilafah itu seperti perkataan yang menjijikkan, ya, di kalangan orang-orang tertentu. Ini negara apa sih kok bisa itu? Orang tuh nggak suka dengan istilah khilafah, bendera tauhid dibakar, terus agama adalah musuh terbesar Pancasila, kata orang BPIP dulu, pejabat. Nggak tahu sekarang kemana itu ketua BPIP-nya itu, ya. Jadi aneh-aneh. Terus ada lagi menteri yang bilang sistem yang dibangun oleh Rasulullah itu nggak bisa diikuti, nggak cocok dengan Indonesia, ya kan, sistem yang dibangun oleh Nabi. Dan aneh-aneh pikiran-pikiran yang kelihatannya benar, ya, menurut dia aja benar. Terus kemarin kasus ada bendera tokoh, yaitu siapa, Habib Rizik, dan bannernya dibakar. Terus sebelumnya, setelah itu ada poster Ustadz Abdul Somad dan Habib Rizik dibakar. Terus ada Habib Rizik yang dulu pernah memimpin sholat jamaah di 7 juta orang dalam peristiwa itu 212 tanggal 2 Desember 2016, ya, 212 hari Jumat. Khotibnya ada Habib Rizik, dihadiri oleh Pak Jokowi dan petinggi-petinggi yang lain. Sekarang Habib Rizik itu diasingkan, diblok, tidak bisa masuk ke Indonesia karena alasan-alasan politik kekuasaannya. Aneh tuh itu. Terus sekarang, kemarin saya dapat informasi pertumbuhan kuartal ini, ekonomi di kuartal sekarang ini minus, katanya, minus 4 apa begitu. Jadi kas uang negara udah nggak punya, katanya begitu. Saya nggak tahu, ya, tapi keadaan tuh makin tidak menguntungkan, makin jauh dari adil, jauh dari kemakmuran, ya, dengan berbagai alasan. Dan masyarakat juga terbelah, ya, terbelah ini gara-gara pertarungan politik kemarin, ya. Masih belum bisa move on, dua belah pihak belum bisa kembali normal. Dilihat dari kata-kata yang dikeluarkan di medsos, ya, yang saling memblame, ya, saling mencela. Terus banyak hal-hal lain, ya, yang aneh-aneh. Tahanan-tahanan politik itu konon makin banyak, ya, dan untuk menggapai keadilan dari satu pihak itu agak susah agak susah didapat karena nggak diproses oleh aparat hukum kalau pihak sini yang mengadu. Tapi kalau pihak sana yang mengadu cepat diproses. Jadi ini hal-hal yang nggak adil yang dirasakan oleh masyarakat kita, yang kalau tidak hati-hati itu akan menjadi semacam rumput kering, ya, akan membakar, ya, halaman rumah Indonesia sendiri. Kesalahan siapa? Kesalahan kita semua, ya, kesalahan kita semua yang kalau karena tidak meremehkan hukum dan pihak-pihak tertentu begitu tamak, ya, dalam mengejar dunia dan berkolaborasi itu pengusaha-pengusaha tertentu itu dengan melalui undang-undang, ya, itu untuk mengeruk kekayaan Indonesia karena dorongan-dorongan purubanya untuk mencari dunia yang nggak akan pernah habis dengan mengorbankan rakyat banyak. Ini masalah-masalah kita. Dan kalau kemarin ada muncul kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, itu sebenarnya satu respon, ya, respon yang terhadap keadaan yang menurut mereka
berbahaya sudah ini Indonesia. Jalannya kapal Indonesia itu sudah mulai melenceng dari rute yang menurut Undang-Undang Dasar itu melenceng, dan kalau tidak dikembalikan, tidak diingatkan penguasa itu, kalau Indonesia itu akan karam kapal itu. Dan kita lihat orang-orang itu siapa di kami itu, di Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, belum dideklarasikan resmi, baru persiapan ya. Kita lihat tokoh-tokohnya itu ada Said Didu, ya kan, yang bersuara independen selama ini terhadap pemerintahan, dan dia mengerti persoalan khususnya kalangan BUMN ya. Terus ada Ihsanuddin Nursi, ada Usul Maria, kemudian ada siapa lagi, Din Samsudin, ada Rocky Gerung, dan banyak tokoh-tokoh lain yang kelihatannya akan terus akan gerakan kami ini ke koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini kelihatannya akan didukung oleh para kaum cendekiawan atau kaum intelektual yang independen, yang tidak terkooptasi oleh kekuasaan ya. Dan mereka cemas terhadap keadaannya. Orang-orang pandai dalam kami ini, yang lintas agama, lintas provinsi, lintas profesi, dan lintas kepentingan politik ini nanti tampak mereka mempunyai satu concern ya, keprihatinan yang sama terhadap jalannya kapal Indonesia ini yang berbahaya, karena membahayakan semuanya, termasuk membahayakan pemerintah dan juga membahayakan masyarakat, termasuk orang-orang yang tergabung di kami itu merasa harus berbuat sesuatu, paling tidak mengingatkan kekuasaan supaya tidak terlalu melakukan deviasi, penyimpangan yang terlalu jauh ya. Dan tampaknya ini gejala baru atau fenomena baru kami ini, ada semacam alarm ya, alarm terhadap kondisi sekarang. Dan pemerintah atau maaf, bukan pemerintah, masyarakat sudah tidak bisa bersuara ya, karena memang tekanan hidup yang begitu kuat sehingga mereka itu hanya menggerutu di kalangan mereka sendiri, di kalangan tetangga mereka sendiri, dan tidak bisa berbuat apa-apa di tengah persoalan-persoalan ekonomi yang sulit ya. Sekedar bertahan hidup adalah pilihan terbaik dan satu-satunya dari masyarakat yang tidak berdaya dan memiliki daya tawar yang rendah ya. Dan keadaannya hampir merata, orang banyak yang dirumahkan atau bekerja di rumah, dan itu berarti menghilangkan penghasilan secara signifikan. Penghasilannya itu drop ya, termasuk ya jutaan pekerja di sektor online, ojek online atau ojek-ojek yang biasa itu sudah tidak perlu diwawancarai lagi bahwa penghasilan ojek online maupun taksi online itu drop hingga 30% atau 25%. Situasinya mencemaskan ya. Padahal hidup harus diteruskan dengan makan dan bayar kontrakan dan sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, basic need, termasuk sekarang ditambah dengan beli pulsa untuk belajar online atau daring yang membuat orang tua itu menjadi tekanan darah tingginya menaik ya. Ini juga di pihak ibu-ibu rumah tangga juga terpukul dua belah pihak karena pendapatan suaminya turun dan dia harus sekarang mendapat beban baru ya, mengatasi pekerjaan sekolah atau tugas-tugas anak-anaknya sendiri yang dia sendiri tidak mampu untuk membantu pelajaran anak-anaknya, umumnya orang Indonesia. Makanya dikirim ke sekolah. Sekarang seluruh pelajaran sekolah dibebankan ke orang tua, terutama mak-mak itu di rumah. Jadi di luar mengalami kesulitan itu suami-suaminya atau anak-anak muda mencari pekerjaan atau mendapatkan penghasilan, seperti di dalam rumah tekanan dari beban-beban sekolah dan juga
ya ekonomi yang tidak membaik dalam keluarga, ini semua situasi yang sangat berbahaya. Jadi ada ahli yang meramalkan kalau pertumbuhan terus-menerus bisa sampai minus, ini bisa terjadi riot ya, kerusuhan sosial gitu. Kerusuhan sosial yang didorong oleh kelaparan tuh, katanya begitu, kata sebagian ahli. Karena memang nggak ada cara lain ya, sudah berada pada titik batas toleransi untuk bisa bertahan hidup, sementara hidup harus diteruskan dan ekonomi makin sulit ya. Dan kita berharap akan muncul ya pemimpin ya, entah siapa yang bisa tampil ya, menyelamatkan Indonesia dan memberikan harapan baru, sehingga rakyat kecil atau rakyat duafa atau rakyat menengah ke bawah pada umumnya bisa ya melepas jaket yang kembali, melepas baju luarnya, dan dia sekarang bisa membentangkannya kedua tangannya menatap cahaya matahari yang baru terbit di timur ya, dengan nafas yang lega, dada yang lapang, mata yang bercahaya karena mendapatkan pemimpin yang mereka tunggu-tunggu, yang memberikan harapan baru pada kehidupan mereka. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Sekarang jam 4:07 ya, saya harus siap-siap ya sholat subuh, tapi ya belum sholat tahajud juga. Terima kasih